Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, masih di pelajaran Praktikum Statistik Multivariat, masih bersama saya Elvitra Azrianti. Nah, pada pertemuan kali ini kita udah masuk ke modul 6 tentang analisis varians atau biasa disebut dengan ANOVA ya teman-teman ya. Nah, jadi ANOVA itu apa sih? ANOVA itu merupakan teknik analisis statistik yang masuk ke cabang statistik inferensia. Nah, jadi kalau misalnya nama lainnya juga ada yang bilang analisis ragam, sidik ragam, atau analisis variansi. Jadi ANOVA juga merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher ya teman-teman, sehingga UGF dipakai untuk pengambilan keputusan pada ANOVA ini. Jadi nanti masih terkait ya sama pelajaran yang lalu, ada seperti UGF kayak gitu ya. Kemudian kunci dari pengujian ANOVA adalah membandingkan selisih mean perlakuan dengan besarnya variabilitas sampling. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat ya di modul kita ada tabel gimana cara perhitungan ANOVA. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan asumsi antar perlakuan atau dalam perlakuan itu semuanya ada ya di tabel. Kalau di sini nanti kepanjangan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke asumsi ANOVA. Jadi ANOVA ini memiliki asumsi ya agar tidak bias dalam menafsirkan hasilnya. Yang pertama yaitu data harus berdistribusi normal. Jadi nanti ketika kita menguji ANOVA, kita akan melihat datanya itu normal atau tidak. Yang kedua, adanya varians atau ragamnya itu homogen. Biasa juga dikenal dengan istilah homoskedastisitas. Nah, nanti nih buat teman-teman yang lagi penelitian atau skripsi pasti akan ketemu dengan istilah yang nomor 2 ini ya. Nah, jadi kenapa sih penting? Karena hanya digunakan untuk satu penduga atau estimasi untuk varians dalam perlakuan. Jadi nanti untuk contoh lebih detailnya kita lihat pas membahas kasus ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, masing-masing perlakuan itu saling bebas. Jadi harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Jadi itu ya 3 asumsi yang harus dipenuhi ketika kita menguji analisis varians atau ANOVA. Nah, ini kunci pengujian hipotesis tadi ya, seperti yang udah dijelaskan juga. Jadi kita akan melihat atau membandingkan selisih mean perlakuan dengan besarnya variabilitas sampling. Nah, kemudian pengambilan keputusannya gimana? Jadi nanti digunakan itu kita melihat UGF ya teman-teman. Jadi ketika F hitung besar dari F tabel, maka HA-nya diterima. Nah, jadi artinya perbedaan antar kelompok itu nanti akan menjadi signifikan. Biasanya pada ANOVA itu kalau untuk H0-nya itu sama semuanya ya. Nah, jadi nanti kan ada grup-grup ya. Jadi antara kelompok pertama atau grup 1 sama dengan grup kedua sama dengan grup ketiga. Itu biasanya kalau kita membuat H0 ya. Kemudian untuk HA-nya biasanya setidaknya itu ada sepasang yang tidak sama. Nah, jadi itu yang harus kalian nanti lihat ya. Jadi ketika F hitung besar dari F tabel, maka HA tadi diterima. Atau ada pasangan itu yang tidak sama, kayak gitu. Jadi bisa dipahami ya, mungkin sekarang masih agak bingung, tapi ketika nanti kita membahas soal, mungkin kalian nanti akan bisa lebih memahami. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan membahas 2 materi, yaitu one way ANOVA sama two way ANOVA. Kalau one way berarti apa? Satu arah ya. Jadi apa sih sebenarnya beda one way sama two way? Jadi perbedaannya itu terletak pada jumlah variabel independen atau faktornya. Jadi ketika kita nanti bicara one way ANOVA, maka variabelnya hanya didasarkan pada satu faktor dengan lebih dari 2 kelompok. Sementara ketika kita membahas two way ANOVA, itu faktornya lebih dari 1. Jadi perbedaannya itu ada pada faktor tadi ya, atau variabel independennya. Oke. Nah, sekarang kita coba yuk bahas kasus. Oke. Coba buka statanya udah terbuka semua. Nah, seperti biasa ya, kita akan bermain di yang dari soft copy data file ya teman-teman. Kalian tinggal ketik Ctrl O. Oke, biar cepat ya. Nah, sekarang kita akan bermain di data pola belanja. Oke, untuk buka ya, jangan lupa setiap buka data lihatlah di data editor. Jadi ini, nah datanya itu ada nilai transaksi, kemudian ada metode,
sama gender. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu nih tentang one way ANOVA. Coba lihat total datanya berapa. Oke, ada 75 ya teman-teman ya jumlah datanya. Sekarang pada kasus one way ANOVA ini kita mau melihat ini hasil survei belanja ya terhadap 75 pengunjung minimarket, di mana survei mencatat besarnya transaksi dan metode pembayaran yang digunakan adalah antara lain itu ada tunai, debit, kemudian ada juga kredit ya teman-teman. Nah, gender menjadi salah satu informasi demografis dalam survei tersebut. Di sini ada ya gender ya, laki-laki, perempuan, LP ya, laki-laki perempuan. Nah, dengan alfa 5%, kita mau melihat cukup bukti nggak untuk mengambil kesimpulan bahwa terdapat besarnya perbedaan transaksi berdasarkan metode pembayaran. Ada nggak perbedaannya transaksi berdasarkan metode pembayaran? Oke, nah ini untuk datanya ya. Kalau udah kita masuk aja ke menu utama Stata. Jadi di sini kita banyak ya langkahnya ya. Yang pertama kita lihat dulu nilai deskriptifnya teman-teman. Mencari deskriptif masih ingat, kita tinggal biar jalan cepatnya kalian ketik aja db spasi tab stat ya. Oke, salah, db spasi tab stat. Oke, itu step ya tadi ketik ya. Oke, nah di sini kita masukin, kita mau lihat variabelnya itu adalah nilai transaksi ya. Kemudian grupnya adalah metode, karena tadi kita mau melihat cukup bukti nggak ada perbedaan antara transaksi dengan metode pembayaran. Nah, apa aja yang mau kita lihat di sini? Seperti biasa ya, kita lihat dulu count-nya, jumlah, kemudian min, kemudian maksimum, kemudian minimum, kemudian standar deviasi ya teman-teman ya. Oke, coba ke option dulu. Nah, optionnya di sini kita ambil yang ini ya. Kalau bisa udah nggak apa-apa. Ntar main kalian okein aja. Oke, udah muncul ya. Ini untuk hasil ininya dulu ya teman-teman. Kita lihat informasi statistik deskriptifnya dulu. Jadi kelihatan ya ternyata yang menggunakan tunai itu ada 25 ya, 25 orang. Debit 25 orang, kredit 25 orang. Jadi totalnya adalah 75. Nah, ini untuk min-nya atau rata-rata. Sekarang coba kalian lihat yang paling sedikit itu, yang paling rendah rata-ratanya menggunakan metode apa? Ya, yang paling rendah itu menggunakan metode yang tunai ya. Cuma nih 199, 192 ya rata-ratanya. Sementara yang paling tinggi adalah dengan menggunakan debit. Debit sebesar 213,068 ya teman-teman ya. Jadi ini ya rata-rata penggunaan atau orang yang menggunakan tunai, debit, dan kredit. Oke, ini untuk informasi statistik deskriptifnya. Nah, sekarang kita mau melihat gimana sih grafiknya. Nah, cara mencari grafik tinggal diambil grafik, kemudian kalian ambil box plot ya. Nah, di sini dimasukkan variabelnya adalah nilai trans. Oke, kemudian pilih kategori. Kategorinya grup pertamanya itu adalah metode ya. Jadi tadi yang diambil main-nya dipilih variabelnya nilai trans, kategorisnya grup 1 jadi metode. Oke, kalau udah tinggal klik OK. Nah, ini untuk grafiknya teman-teman, kelihatan ya yang tunai itu di mana sampai di mana nilai transaksinya, yang debit transaksi berapa sampai berapa, dan kredit yang berapa. Jadi kelihatan ya di sini ya, dari grafik kalau kita melihat grafik. Nah, kemudian kita harus lihat lagi nih, ini di minimize dulu ya teman-teman. Kita mau melihat asumsi normalitasnya terpenuhi nggak, datanya normal atau enggak. Nah, jadi untuk melihat normalitas kita harus mengetes lagi ya. Kalian tinggal ketik db spasi sk tes. Sk itu skewness ya teman-teman, atau kemiringan. Nah, di sini kita lihat ya, variabel yang mau kita uji itu adalah nilai transaksi ya. Oke, kalau udah tinggal klik OK. Nah, nanti ini kelihatan ya nilainya ya. Nanti kita bahas tentang nilai. Sekarang baru kita masuk ke uji ANOVA-nya. Gimana cara menguji ANOVA-nya? Kalau kita mau menggunakan jalan panjang, bisa ya teman-teman, tinggal ambil statistik, kemudian linear models and related, kemudian ANOVA atau MANOVA, kemudian pilih one way ANOVA. Oke, muncul seperti ini ya.
Jadi nanti ada respon variabel sama vektor variabel. Nah, kalau jalan pendeknya gimana? Sekarang kita pakai jalan pendek aja. Kita tinggal ketik db spasi one way. Oke, sama ya, ada respon, ada vektor variabel. Oke, kemudian di respon variabel kita masukkan yang nilai transaksi ya teman-teman. Kemudian vektornya itu adalah metode. Ya jangan lupa ya dicentang yang multiple comparison testnya pilih yang Bonferroni. Oke, kemudian centang juga yang produce summary table. Jadi ini ya responsnya jangan salah, vektornya, comparisonnya itu yang Bonferroni, outputnya yang produce summary table. Oke, kalau udah sama semua tinggal klik OK. Nah ini ya outputnya ya, jadi ada 3 macam ya outputnya. Oke, sekarang kita coba baca yuk. Nah, jadi tadi udah yang ini udah kita baca ya, yang untuk yang untuk deskriptif tadi kita udah lihat ya gimana totalnya, gimana rata-rata. Sekarang kita membaca untuk yang ini ya, yang uji normalitas ya. Untuk normalitas kita lihat di sini yang ini bagian prop besar dari C2 ini ya. Nah, kita lihat nilainya berapa. Di sini nilainya 0,1760. Nah, nilai untuk menentukan normalitas ini, ketika kita melihat nilai probability ini, kita bandingkan dengan 0,05 ya teman-teman. Kalau misalnya nilai ini besar dari 0,05, artinya data itu berdistribusi normal atau datanya itu normal ya distribusinya. Tapi ketika nilai ini kecil dari 0,05 maka datanya tidak berdistribusi normal. Tadi ingat ya syarat untuk asumsi ANOVA itu yang pertama itu data harus berdistribusi normal ya teman-teman. Jadi udah terjawab ya di sini tadi. Untuk yang pertama ternyata ininya ini besar dari 0,05. Itu tadi standar alfa kita ya 5%. Jadi ketika ini besar dari 0,05 artinya data berdistribusi normal. Oke, kemudian untuk analisis of variannya kita lihat nilai yang ini prop besar dari F. Tadi kita menggunakan F hitung ya. Nah, jadi prop besar dari F ini nilainya berapa? Di sini 0,00 ya. Berarti dia lebih kecil dari 0,05. Tadi ingat lagi ya syarat kita di sini. Nah, ketika F hitung besar dari F tabel, maka HA diterima. Oke. Nah, sekarang gimana? Sebentar. Oke. Nah, kita balik ke pengujian kita. Sekarang di sini kita dapatkan hasil kalau prop yang besar dari F ini nilainya adalah 0,00. Artinya 0,00 berarti besar dari gimana? 0,00 ini besar apa kecil dari 0,05? Kecil ya, kecil dari 0,05 sehingga H0-nya itu adalah ditolak ya, jadi HA-nya diterima. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata belanja ketiga jenis metode ini berbeda antara tunai, debit, dan kredit. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian sampai di situ paham dulu nggak? Oke, sebentar ya. Oke, sampai di sana paham? Kemudian kita melihat lagi dari nilai Bonferroni tadi ya teman-teman nih. Tadi kita mencentang ya yang Bonferroni ini yang paling bawah. Ini untuk melihat lebih spesifik lagi outputnya. Kelompok mana yang perbedaannya paling signifikan. Sekarang kita dulu, ini debit, ini tunai. Debit sama tunai nilainya itu 0,00 ya. Jadi kalau 0,00 berarti kecil dari 0,05. Jadi kelompok pengguna kartu debit ini terhadap tunai itu gimana nilainya? Signifikan nggak perbedaannya? Berbeda ya, signifikan. Kemudian kalau kredit dan tunai nilainya 0,002 berarti kecil juga dari 0,05. Berarti perbedaan antara kredit dan tunai juga signifikan. Nah, gimana dengan ini debit dan kredit? Debit dan kredit itu nilainya adalah 0,414. Kalau 0,414 berarti dia besar ya teman-teman.
Nah, kalau misalnya dia besar dari 0,05 artinya pengguna kartu kredit ini tidak signifikan ya terhadap debit. Berarti di sini kalau kita lihat secara kelompok yang benar-benar ada perbedaan yang signifikan itu adalah antara debit dan tunai dan kredit dan tunai. Sementara kredit dan debit itu perbedaannya tidak signifikan. Jadi kayak gitu ya, kalau ini kita tadi melihat secara keseluruhan, sementara ketika kita melihat hasil dari atau output dari Bonferroni itu kita melihat per grupnya. Oke, tadi yang asumsi skewness juga udah. Nah, gimana teman-teman? Kemudian kita lihat lagi nilai dari Bartlett testnya ya. Oke, di sini tadi ada nggak ya nilainya? Sebentar ya. Oke. Nah, kemudian juga kita lihat dari nilai ini ya teman-teman, dari nilai Bartlett test for equal variance. Kita mendapatkan nilai nih, prop besar dari C2 ini chi-square ya maksudnya ya. Nah, ini nilainya 0,895. Nah, nilai ini, nilai Bartlett test for equal variance, equal berarti sama ya. Jadi kita mau melihat datanya homogen atau heterogen. Nah, ternyata nilai di sini kita dapat 0,895 itu besar dari 0,05. Ketika misalnya data nilai ini besar dari 0,05, maka varian dari ketiga kelompok adalah homogen. Jadi variansinya adalah homogen. Kalau misalnya kita balik lagi nih ke standar tadi ya. Oke, ke asumsi ANOVA tadi, datanya normal tadi ya. Kemudian reagennya homogen iya, karena datanya itu tadi homogen ya kalau kita lihat dari nilai Bartlett testnya. Kemudian masing-masing perlakuan saling bebas. Oke. Jadi itu ya teman-teman untuk kasus yang one way ANOVA. Jadi stepnya itu kita lihat dulu nilai deskriptif, kemudian kita lihat nilai skewness-nya, kemudian nilai ANOVA-nya, baru nanti kita lihat datanya homogen atau enggaknya dan perbedaan antar kelompok. Jadi seperti itu untuk membaca ketika kita menghadapi atau mendapatkan atau memecahkan masalah tentang ANOVA atau analisis varian. Itu contoh yang one way ANOVA ya teman-teman. Oke, bisa dilanjut ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang two way ANOVA. Data masih sama ya, tadi sudah Ibu jelasin di awal. Beda one way sama two way adalah pada jumlah variabel independen atau faktor. Nah, kalau pada one way dia variabelnya itu hanya satu faktor dengan lebih dari dua kelompok. Oke, sementara pada two way faktornya itu lebih dari satu. Nah, sekarang kalian juga bisa lihat di buku ya, kasusnya masih sama. Di sini kita mau melihat dengan data yang sama, lakukan pengambilan kesimpulan dengan alfa 5% tentang apakah terdapat perbedaan nilai transaksi yang signifikan berdasarkan metode pembayaran dan gender. Nah, jadi di sini kita mau melihat antara dua ya, dengan metode dan gender. Jika iya ada perbedaan, apakah metode pembayaran dan gender berinteraksi satu sama lain? Jadi di sini kita mau melihat dua hal. Kita mau melihat ada nggak perbedaan nilai transaksi yang signifikan antara metode pembayaran dan gender, kemudian berinteraksi nggak sih metode pembayaran sama gender ini satu dan yang lainnya. Oke, kita coba analisis ya teman-teman. Kalau tadi one way, kalau sekarang two way, langkahnya masih sama. Kita cari dulu statistik deskriptifnya. Oke, masih ingat ya, kalau untuk mencari statistik deskriptif kita menggunakan DB spasi tabstat. Oke. Nah, di sini kita pilih yang mau kita lihat adalah nilai transaksi, sementara ininya gender ya. Oke, nilai transaksi dan gender. Oke, ini sama kayak tadi ya. Oke, lihat dulu optionnya. Ini oke, pilih statistik, tinggal oke kan. Nah, ini yang muncul ya teman-teman. Jadi berdasarkan gender, ternyata pada sampel kita ini perempuan itu jumlahnya 27. Sementara laki-laki 48, totalnya sama ya, totalnya adalah 75. Ini untuk rata-ratanya. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat grafik nih kayak yang tadi misalnya ya,
Ini grafik yang tadi ya. Sekarang kalau misalnya kita mau melihat juga grafik yang untuk kasus ini, nah ini grafiknya itu di sini kita lihat nilai transaksi, kemudian di kategorinya di sini kita pilih gender ya. Di grup satunya kita pilih gender ya teman-teman. Oke, coba kita cek dulu. Nah, oh ya, metodenya ketinggalan. Tunggu di close dulu. Oke, ulang lagi ya. Box plot. Kategorisnya di sini metode. Oke, metode. Di grup 2-nya baru kita pilih yang gender. Oke, jadi pilih yang main, nilai transaksi, kategorisnya grup 1 metode, grup 2 gender. Oke. Nah, ini ya munculnya ya nilai transaksi yang di sini ya, yang bagian ini. Tunai, debit, kredit. Ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Jadi kayak gini ya teman-teman grafiknya. Oke, kita minimize dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian hipotesis. Kalau untuk mencari two-way ANOVA ini, kita menggunakan jalan panjang, bisa ya, statistik, kemudian linear models and related, ANOVA-MANOVA, kemudian kita pilih yang analysis of variance and covariance kalau yang untuk two-way ya. Nah, jadi munculnya kayak gini, tapi ini terlalu panjang ya teman-teman. Kalau kita misalnya mau cari jalan pendek, tinggal ketik DB spasi ANOVA. Oke, sama ya munculnya ya, sama yang tadi ya. Nah, dependent variabelnya, nilai transaksi tadi ya. Kemudian kita modelnya tadi kita menggunakan metode sama gender ya, yang mau kita lihat ya. Nah, kemudian kalian klik yang ini, yang titik 3. Oke, setelah kalian klik pilih yang vektor variabel tetap, kemudian yang ini, termnya ini pilih yang interaction atau two-way. Oke, kalau udah masukkan nama variabel satunya itu adalah metode, variabel 2-nya adalah gender. Oke, jadi di sini otomatis ya variabel listnya metode dan gender. Kalau udah kalian klik OK dan OK kan. Nah, seperti ini ya munculnya teman-teman. Nah, sekarang kita mau baca lagi nih. Kalau secara tadi ya, secara statistiknya udah kelihatan ya, kalau perempuan lebih sedikit ya daripada laki-laki ya, 27 banding 48. Otomatis rata-ratanya juga ya, pasti perempuan lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. Nah, sekarang kita mau lihat pada source modelnya ini, nilai probability yang pertama, mana nih yang model ini nilainya prop besar dari F-nya yaitu 0,000 ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau 0,000 itu lebih besar apa kecil dari 0,05, dari alfa kita lebih kecil ya. Nah, jadi artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan baik berdasarkan gender maupun metode ya. Jadi terdapat nih perbedaan. Kemudian kita lihat lagi dari source yang metode dan gender. Kalau misalnya di sininya ya, coba kalian lihat berapa nilainya. Nah, di sini nilai yang didapat adalah probability-nya itu besar dari F-nya 0,0011 ya. Berarti kalau misalnya kita bandingkan sama 0,05 itu dia juga masih kecil ya. Berarti artinya itu apa? Ketika metode ketemu dengan gender. Oke, sebentar ya. Oke, ketika yang metode ketemu dengan gender atau disilangkan dengan gender, itu hasilnya adalah dia juga kecil dari 0,05. Artinya ada interaksi antara metode dan gender. Jadi itu ya kesimpulannya teman-teman untuk yang two-way ANOVA. Kalau tadi one-way ANOVA. Gimana? Bisa ini ya, bisa dipahami? Oke, nanti untuk lebih lanjut kita akan bahas pada pertemuan di kelas ya teman-teman ya, di Google Meet ya. Sekian dulu ya materi hari ini tentang ANOVA atau analisis varians. Sampai ketemu di Google Meet. Nanti kita akan bahas kasus yang lain juga. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel Ibu. Nah, kalian tinggal dan juga jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Kita akhiri ya kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next materi yang lain ya. Oke.